Dalam sejarah, Islam pernah menaklukkan benua Eropa. Siapa sangka, salah satu dari panglima perang saat itu adalah seorang pemuda yang saleh yang masih berusia 21 tahun. Beliau bernama Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding dan tawadu setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam perang salib, dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutusi, seorang pahlawan Islam dalam peperangan di Ain Al-Jalut saat melawan tentara Mongol. Ia merupakan seorang Sultan Turki Utsmani yang menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur, mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat masih berumur 21 tahun. Kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya serta taktik dan strategi peperangannya, dan juga cara pemilihan tentaranya yang dikatakan mendahului pada zamannya. Ia jugalah yang mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul. Untuk memperingati jasanya, Masjid Al-Fatih telah dibangun di sebelah makamnya. Diceritakan bahwa tentara Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat wajib sejak balik, dan separuh dari mereka tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak balik. Termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih yang juga tidak pernah meninggalkan sholat wajib, tahajud, dan juga rawatib sejak balik hingga saat kematiannya. Kejayaan dan kesuksesan hidup ia telah raih di usia yang begitu muda. Ia pun dikenang jutaan manusia sepanjang abad. Harum namanya Sultan Muhammad Al-Fatih diperoleh berkat kesalehan, keberanian, dan kemuliaan akhlaknya. Sebagai jenderal, beliau memimpin laskar Islam menaklukkan benteng terkuat Imperium Bizantium, Konstantinopel. Kota ini di bawahnya menjadi kota Istanbul. Dari sini beliau menebarkan kasih sayang Islam di bumi Eropa. Lantas apa yang menjadi rahasia di balik semua kesuksesan beliau? Ternyata rahasianya beliau sangat kuat dalam sholat malamnya. Beliau sangat kuat dalam mendirikan sembahyang tahajud. Bukankah Rasulullah SAW menegakkan sholat tahajud sepanjang malam dan setiap hari? Bukankah beliau SAW salat tahajud merupakan kewajiban yang tak bisa beliau tinggalkan dalam setiap perjuangannya? Jika kita bertanya apakah benar Muhammad Al-Fatih sudah melakukan tindakan besar yang mengubah sejarah peradaban dunia, maka jawabannya ya. Dalam sejarah hal ini tidak aneh. Bukankah sahabat Rasulullah SAW bernama Usama juga menjadi panglima perang dalam usia 18 tahun? Sementara yang menjadi prajuritnya adalah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW yang waktu itu sudah tua. Ini menunjukkan betapa kualitas keimanan dan kekuatan rohani Usama menjadi salah satu ukuran yang dipertimbangkan Rasulullah SAW ketika menetapkan Usama memimpin ekspedisi militer menghadapi kekuatan superpower Romawi. Namun sang penang malam orang Asia bernama Muhammad Al-Fatih merontokkan superpower Romawi pada 1453 agak unik. Beliau ahli salat malam yakni tahajud, beliau ahli qiyamul lail, dan beliau selalu kontak dengan energi terbesar di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik dan penguasa tunggal alam semesta ini. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih dididik oleh seorang wali. Beliau tumbuh menjadi remaja yang memiliki kepribadian unggul. Beliau jadi sultan dalam usia 19 tahun menggantikan sang ayah. Bagaimana sifat Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga beliau mampu memetik keberhasilan dalam hidupnya dengan sangat efektif merebut benteng Konstantinopel yang kokoh itu? Sifatnya tenang, berani, sabar, menanggung penderitaan, tegas dalam membuat keputusan, dan mempunyai kemampuan mengawasi diri yang sangat luar biasa. Kemampuannya dalam memimpin dan mengatur pemerintahan sangat menonjol. Sultan Muhammad Al-Fatih sangat tegas terhadap musuh.
namun lembut kolbunya bagai selembar sutra dalam menghadapi rakyat yang dipimpinnya. Kebiasaan Sultan Muhammad Al-Fatih unik. Beliau selalu berkeliling di malam hari memeriksa kondisi teman dan rakyatnya. Hal ini sengaja beliau lakukan untuk memastikan agar rakyat dan kawan-kawannya menegakkan sholat malam atau qiyamul lail, yakni tahajud. Qiyamul lail, sholat tahajud inilah yang menjadi senjata utama Muhammad Al-Fatih dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Inilah pedang malam yang selalu diasahnya dengan tulus ikhlas dan khusyuk, ditegakkan setiap malam. Dengan pedang malam inilah timbul energi yang luar biasa dari pasukan Muhammad Al-Fatih. Sejarah mencatat Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun telah berhasil menggapai sukses besar menerobos benteng Konstantinopel. Setelah dikepung beberapa bulan, maka takluklah Konstantinopel. Suatu hari timbullah soal ketika pasukan Islam hendak melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali di kota itu. Siapakah yang layak menjadi imam sholat Jumat? Tak ada jawaban. Tak ada yang berani yang menawarkan diri. Lalu Muhammad Al-Fatih tegak berdiri. Beliau meminta kepada seluruh rakyatnya untuk bangun berdiri. Siapakah yang layak menjadi imam sholat Jumat? Tak ada jawaban. Tak ada yang berani yang menawarkan diri. Lalu Muhammad Al-Fatih tegak berdiri. Beliau meminta kepada seluruh rakyatnya untuk bangun berdiri. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang sejak remaja, sejak akhir balik hingga hari ini pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu? Silahkan duduk. Subhanallah, Maha suci Allah, tak seorang pun pasukan Islam yang duduk. Semua tegak berdiri. Hal ini menunjukkan bahwa tentara Islam pimpinan Muhammad Al-Fatih sejak masa remaja, mereka hingga hari itu tak seorang pun pernah meninggalkan sholat wajib. Tak sekalipun mereka melalaikan sholat fardu. Lalu Muhammad Al-Fatih kembali bertanya, siapa di antara kalian yang sejak balik dahulu hingga hari ini pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat sunnah sekali saja, silahkan duduk. Sebagian lainnya segera duduk. Artinya sebagian pasukan sejak remaja mereka ada yang teguh hati, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah maghrib, 2 rakaat sebelum subuh, dan sholat rawatib lainnya. Namun ada yang pernah meninggalkannya. Betapa kualitas karakter dan keimanan mereka sebagai muslim sungguh bernilai tinggi. Sungguh jujur pasukan Islam Al-Fatih. Dengan mengedarkan matanya ke seluruh rakyat dan pasukan Muhammad Al-Fatih kembali berseru lalu bertanya, siapa di antara kalian yang sejak masa akhir balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat tahajud di kesekian malam? Yang pernah meninggalkan 1 malam saja, silahkan duduk. Lantas apa yang terjadi? Terlukislah pemandangan yang menakjubkan. Sejarawan barat dan timur, semua yang hadir dengan cepat duduk. Hanya ada seorang saja yang tetap tegak berdiri. Siapakah dia? Dialah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk benteng superpower Bizantium Konstantinopel. Beliau yang pantas menjadi imam sholat Jumat hari itu, karena hanya Al-Fatih seorang yang sejak remaja selalu mengisi butir-butir malam sunyinya dengan bersujud kepada Allah SWT. Tidak pernah sekalipun mengosongkan atau absen semalam pun dalam melaksanakan ibadah sunnah tahajud. Dalam sejarah ditulis bahwa pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi. Di hadapan tentaranya, Sultan Al-Fatih lebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat dan harapan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga membacakan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai serta hadis Nabi SAW tentang pembukaan kota Konstantinopel. Ini semua memberikan semangat yang tinggi pada bala tentara dan lantas mereka menyambutnya dengan zikir, pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sultan Muhammad Al-Fatih pun melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Bizantium di sana. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus membahana di angkasa Konstantinopel seakan-akan meruntuhkan langit kota itu.
Pada 27 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama tentaranya berusaha keras membersihkan diri di hadapan Allah SWT. Mereka memperbanyak sholat, doa, dan zikir hingga tepat jam 1 pagi hari Selasa 20 Jumadil awal 857 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi, serangan utama dilancarkan. Para mujahidin diperintahkan supaya meninggikan suara takbir kalimah tauhid sambil menyerang kota. Tentara Utsmaniyah yang akhirnya berhasil menembus kota Konstantinopel melalui pintu Edime dan mereka mengibarkan bendera Daulah Utsmaniyah di puncak kota. Kesungguhan dan semangat juang yang tinggi di kalangan tentara Al-Fatih akhirnya berjaya mengantarkan cita-cita mereka. Sejak abad ke-8, sahabat Rasulullah SAW berusaha merebut benteng ini, salah satunya Abu Ayyub Al-Ansori, namun gagal. Baru setelah 6 abad kemudian, benteng itu berhasil direbut di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Karena jasa inilah beliau diberi gelar Al-Fatih, sang pembuka, yaitu membuka kota Bizantium yang dulunya adalah Konstantinopel. Beliau adalah seorang pemberani, ahli strategi militer, juga istiqomah dalam sholat tahajudnya. Itulah sebuah kisah sejarah yang sungguh indah, bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pedang malam yang merupakan rahasia sukses dari seorang pribadi penggubah sejarah bernama Muhammad Al-Fatih, orang Asia asal Turki yang baru berusia 21 tahun, yang selalu menjaga salat tahajud, merupakan modal yang sangat penting untuk membangun kekuatan rohaninya dalam prosesnya Al-Fatih di kemudian hari, sehingga Islam jaya. Cahayanya selama 500 tahun di bumi Eropa sejak abad ke-15, semuanya berasal dari pedang malam Al-Fatih yang amat begitu luar biasa. Keberadaan Muhammad Al-Fatih telah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang melakukannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal Al-Musnad. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, aku mendengar baginda Rasulullah SAW mengatakan seorang lelaki soleh akan dikuburkan di bawah tembok tersebut, dan aku juga ingin mendengar derapan tapak kaki kuda yang membawa sebaik-baik raja, yang mana dia akan memimpin sebaik-baik tentara seperti yang telah disyaratkan oleh baginda Abu Al-Ayyub Al-Ansori. Masya Allah, luar biasa sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sang pembuka ini. Salah satu kunci atau rahasia kesuksesannya semasa hidupnya adalah ternyata beliau tidak pernah semalam pun meninggalkan sholat tahajud. Semoga kajian kali ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua untuk tetap terus mendirikan sholat tahajud dan tak pernah sekalipun kita meninggalkan ibadah mulia yang ini, karena tahajud bisa membawa kita untuk meraih segala apa yang kita cita-citakan, cepat atau lambat, insya Allah.